perkenalkan, nama Abang Muhammad Anis Siregar. Abang kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau biasa dipanggil itu. Nah, kalian bisa memanggil abang saja, jangan bapak, jangan terlalu tua kalau bapak ya. Sini siapa ketua kelas? Ketua kelas? Masa nggak ada ketua kelas? Wakil. Kalau ketua kelas sana. Oh, bagi dua ini ya? Iya. Siapa? Nama wakil? Diva. Siapa? Diva. Sekretaris? Sekretaris sana. Di sana juga? Iya. Sebelum kita mulai pelajaran hari kita ini, ada baiknya berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh wakil ya. Sebelum pelajaran mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, kita absen terlebih dahulu ya. Almira Putri Ramadhani, Alvin Haryanto, Anis Marcella, ada suara kuat ya, beragam semangat ya. Ariel, datang. Rento kemana dia? Absen ya. Asma Hanun Nastyon, Della Aprilia, Diana Aulia, Dipa Amwal Madani, Fahri Ramadhani, Farel Dharma Saputra, Febriansyah Putra, Haris Prastio, Ilham Santoso, Yunita Ica Nursia Fitri, Lupia Aira Sakina Putri, Marsanda Dwi Ana. Berarti dua yang absen ya, dua orang. Kita langsung saja masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang kondisi fisik wilayah dan penduduk. Kayaknya kita berfungsi. Nah, kondisi fisik wilayah dan penduduk. Ada yang tahu materinya? Belum ada ya. Nah, materi pertama yaitu kondisi fisik wilayah dan penduduk ini dipengaruhi oleh letak geografis terhadap keadaan alam, yang dimana Indonesia merupakan negara kepulauan yang merupakan pertemuan antara samudra dan diapit oleh benua. Ada yang tahu samudra apa saja dan benua apa saja yang masuk Indonesia? Semuanya? Ya, benar. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan diapit oleh benua Asia dan Australia. Ini dia karena diapit benua dan samudra itu berpengaruh terhadap kondisi alam, yaitu terhadap wilayah Indonesia yang beriklim laut dan Indonesia yang memiliki iklim musim. Nah, Indonesia memiliki dua musim. Ada yang tahu? Hah? Ya, yang apa tuh? Musim kemarau dan musim hujan. Ya, dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan.
Nah, yang materi pertama ini ada mau ditanya? Gak ada ya? Paham semua ya? Kemudian kita masuk ke materi kedua, yaitu pengaruh letak geografis terhadap keadaan penduduk. Nah, Indonesia banyak dipengaruhi oleh budaya asing, yakni dalam bidang seni, bahasa, peradaban, dan agama. Ini diakibatkan oleh orang-orang asing masuk ke Indonesia dan membawa kebiasaan mereka dan terpengaruh oleh penduduk asli Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu Indonesia terletak di antara negara-negara berkembang sehingga memiliki banyak mitra kerjasama. Di sini saya bisa menunjukkan contoh-contoh negara berkembang di sekitaran negara-negara Indonesia. Ada yang tahu? Nah, negara berkembang itu yaitu ada Thailand, Vietnam, Kamboja. Itu salah satu contoh negara berkembang yang ada dekat negara Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu lalu lintas perdagangan dan pelayaran di Indonesia cukup ramai sehingga menunjang perdagangan di Indonesia dan menambah sumber devisa negara. Nah, setiap kapal-kapal yang bawa barang melintas negara Indonesia, mereka itu membayar kepada negara Indonesia sehingga Indonesia mendapat devisa. Kemudian kita masuk ke materi ketiga, yaitu tentang pengaruh letak astronomi Indonesia. Wilayah Indonesia paling utara adalah Pulau West di Nanglo Aceh Darussalam yang berada di 6 derajat lintang utara. Wilayah Indonesia paling selatan ada di Pulau Roji di NTT yang berada pada 11 derajat lintang selatan. Wilayah Indonesia paling barat ada di ujung utara Pulau Sumatera yang berada pada 60 derajat bujur timur. Adapun wilayah Indonesia paling timur di kota Merauke yang berada pada 151 derajat bujur timur. Ini diakibatkan inilah yang sering disebut Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Ada yang mau tanya sampai di sini? Nah, sekarang kita masuk ke materi keempat, yaitu tentang letak garis lintang di Indonesia. Nah, berdasarkan letak lintangnya, wilayah Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Hal ini yang menyebabkan Indonesia beriklim tropis dengan ciri-ciri memiliki curah hujan yang tinggi, memiliki hujan tropis yang luas, dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kemudian yang ketiga, menerima penyinaran matahari sepanjang tahun. Keempat, banyak terjadi penguapan sehingga kelembapan udara cukup tinggi. Inilah yang mengakibatkan tanaman-tanaman di Indonesia itu sangat subur dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang ada di luar negeri. Kemudian kita masuk ke materi keempat, letak garis bujur di Indonesia. Letak astronomi Indonesia yang berada di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur menjadikan Indonesia memiliki 3 daerah. Yaitu, ada yang tahu waktu Indonesia ada 3? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Dan waktu Indonesia itu ada 3, yaitu ada WIT, WITA, WIT. Ada yang tahu panjangan apa WIT? Waktu Indonesia Barat. Ya, betul. Waktu Indonesia bagian barat.
di mana Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian barat itu mencakup daerah Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat sampai Kalimantan Tengah. Kemudian Mita, ada yang tahu tentang Mita? Mita itu kepanjangan dari daerah waktu Indonesia bagian tengah yang mencakup daerah-daerahnya yaitu Sulawesi, Kepulauan Sunda kecil atau sekarang itu Nusa Tenggara, baik itu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Kemudian Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan terakhir itu Kalimantan Utara. Kemudian terakhir WIT. Indonesia Timur. Ya betul. Waktu Indonesia bagian timur yang mencakup daerah yaitu Kepulauan Maluku dan Papua. Sampai sini materi sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang semua ya. Sekarang materi ke-5 yaitu hubungan letak geografis dengan perubahan musim di Indonesia. Yaitu pertama yaitu peredaran semu matahari tahunan. Nah, apa itu peredaran semu matahari tahunan? Yaitu peredaran semu matahari adalah gerakan semu matahari dari khatulistiwa menuju garis lintang balik utara, yaitu 23/4 derajat lintang utara, kembali ke khatulistiwa dan bergeser menuju ke garis lintang balik selatan 23 derajat lintang selatan dan kembali lagi ke khatulistiwa. Kemudian yaitu terbentuknya angin muson. Ada tahu itu apa angin muson? Nggak ada ya. Angin muson yaitu merupakan angin yang berubah arah tiap setengah tahun. Oleh karena itu, angin muson dinamakan juga angin setengah tahunan. Angin muson terjadi karena adanya perbedaan pemanasan antara belahan bumi utara dan bumi selatan. Nah, angin muson barat bertiup setiap bulan Oktober sampai Maret saat kedudukan semu matahari di bulan selatan atau disebut yaitu musim hujan. Kemudian angin muson timur, apabila angin musim timur bertiup mulai bulan April sampai September, itu dinamakan kedudukan semu matahari di belahan bumi utara, maka terjadilah kemarau. Sekarang materi ke-6 yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ada yang tahu apa perbedaan antara flora dan fauna? Ada yang tahu? Ada yang tahu perbedaan flora dan fauna? Ada? Enggak ada ya? Nah, perbedaan flora dan fauna yaitu flora yaitu tentang tumbuh-tumbuhan, sedangkan fauna itu tentang hewan. Ada yang tahu contoh flora? Tumbuh-tumbuhan masa nggak tahu? Tahu? Bunga replisia. Ya, betul. Itu salah satu contoh flora, yaitu bunga replisia. Kemudian contoh fauna, Harimau. ya harimau. Betul. Nah, faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yaitu ada 4, yaitu pertama faktor bentang alam atau relief tanah, kemudian faktor manusia, ketiga faktor iklim yang mencakup curah hujan, temperatur udara, angin dan kelembapan udara.
Yang terakhir itu faktor tanah. Ini faktor-faktor ini sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan tumbuhan yang ada di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia. Beberapa jenis tumbuhan ada yang bersifat endemik, yaitu jenis tumbuhan yang hanya terdapat di Indonesia. Tumbuhan Indonesia juga menunjukkan gejala cauliflora, yaitu adanya bunga dan buah pada batang dan bahan, serta tidak pada pucuknya. Ada yang tahu apa contohnya? Ya, salah satu contohnya yaitu belimbing, durian, nangka, dan duku. Itu salah satu contoh tumbuhan yang menunjukkan gejala caulifloria. Kemudian jenis hutan berdasarkan iklim. Jenisnya itu ada 4, pertama hutan tropis, hutan musim, hutan sabana dan savana. Yang terakhir itu hutan bakau atau mangrove. Ada yang sudah pernah melihat hutan mangrove? Ada yang tahu contoh hutan mangrove? Gak ada ya. Contoh hutan mangrove itu banyak di pantai. Ada yang sudah pernah di pantai? Gak ada ya. Kalau ada yang mau ke pantai, biasanya itu di pantai itu banyak hutan mangrove. Nah, kemudian yang kedua itu hutan berdasarkan jenis pohon, yaitu hutan homogen, yakni hutan yang tumbuhi hanya satu jenis tumbuhan saja, karena hutan pinus, hutan jati hutan, hutan heterogen, hutan yang tumbuhi beraneka ragam jenis tumbuhan, contohnya itu hutan tropis. Kemudian hutan berdasarkan fungsinya. Nah, manfaat hutan secara langsung. Secara langsung, hutan menghasilkan berbagai jenis kayu dan non kayu. Ya, diklat ya, nggak apa-apa ya. Kemudian yaitu manfaat hutan secara tidak langsung, yaitu fungsi klimatologi sebagai penyegar atau pembersih udara. Itu manfaat secara tidak langsung. Kemudian persebaran fauna di Indonesia, yaitu kelompok fauna asiatis. Maksud dari kelompok fauna asiatis yaitulah hewan yang berada di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Wilayah itu dulu dikenal sebagai paparan Sunda, yang merupakan bagian dari benua Asia. Adapun jenis hewan yang terlain itu badak, gajah, rusa, tapir, banteng, kerbau, kera, harimau, babi hutan, dan sebagainya. Kemudian kelompok fauna Australis asiatis, yaitu kelompok tengah, yang merupakan campuran fauna Asia dan Australia, yang meliputi jenis hewan berada di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Wilayah kelompok tengah dan timur dipisahkan oleh garis Weber. Contoh jenis fauna ini antara lain anoa, babi rusa, komodo, burung maleo, tersius, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu kelompok fauna Australis, yaitu kelompok timur, merupakan kelompok hewan yang berada di paparan Sahul, meliputi wilayah Papua dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitar Papua. Contohnya fauna di wilayahnya antara lain lemuru, walabi, koala, burung cendrawasih, kakatua, kasuari, dan jenis burung berwarna lainnya. Nah, garis yang memisahkan fauna Indonesia bagi barat dan tengah dinamakan garis Wallace. Kemudian sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Jenis fauna yang dilindungi dan upaya pelestariannya berdasarkan SK Menteri Pertanian nomor 421 tahun 1970 dan keputusan Menteri Pertanian 327 tahun 1972, hewan yang dilindungi adalah harimau Sumatera, harimau Jawa, macan kumbang, jarak Bali,
burung gosong, burung maleo, monyet hitam, kakatua, rusa, bebek, kemuru, pohon, dan ikan kesut, dan masih banyak yang lainnya. Nah, berhubung bel sudah berbunyi, sekian materi yang Bapak sampaikan. Nanti mulai dari sini dibaca-baca kembali. Bapak akan nanti mengirim tugas. Nanti abang mengirim tugas dari guru PA kalian. Nah, sampai sini saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.